Seringkali kita terlalu sombong, kita tidak mau dipulihkan oleh Yesus. Wanita ini berkata seperti ini, Tuhan, apakah engkau punya timba dan sumur ini terlalu dalam? Bagaimana engkau mau memberikan air hidup itu kepadaku? Engkau tidak punya timba, Tuhan. Gimana caranya, Tuhan? Sumur ini terlalu dalam. Kedua, Tuhan, sumur ini telah diberikan oleh Yakub. Dari zaman Yakub, kami telah minum air di dalam sumur ini. Engkau punya sumur yang mana? Dengar baik-baik, saudara dikasih Tuhan. Bukankah itu yang menjadi pola pemikiran saudara dan saya hari-hari ini? Sering sekali terkontaminasi, pikiran saudara dan saya terkontaminasi dengan apa yang disebut biasanya kalau begini harus begini. Biasanya untuk menyelesaikan ini caranya harus begini. Biasanya untuk menyembuhkan ini caranya harus begini. Biasanya untuk menangani masalah keluarga seperti ini harus begini. Cuma ada satu jalan. Cuma ada satu jalan. Kalau saudara mau mengalami pemulihan, Yesus yang mati di atas kayu salib harus menjadi air hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Itu jalan keluarnya. Bukan sumur Yakub. Bukan pengalamanmu. Bukan pelajaran yang kau pelajari dari dunia ini. Bukan pengetahuan yang kau dapatkan dari orang lain. Cuma ada satu jawabannya. Waktu engkau mau membiarkan Yesus yang mati di atas kayu salib bertata penuh di dalam kehidupan. Yesus, His Word bertahta penuh di atas kehidupan. Ini jawaban dari setiap masalahmu. Ini jawaban, ini timbanya. Ini yang dapat menolong kau keluar dari sumur yang dalam. Ini jawaban, ini timbanya. Ini yang lebih besar daripada perkataan Yakub. Firman Allah lebih besar daripada apapun juga yang sanggup memberikan saudara dan saya. Bukan cuma air yang mengenyangkan saudara hari ini, bukan cuma air yang mengenyangkan saudara sesaat, tetapi air yang mengalir, air hidup yang mengalir dalam kehidupan saudara. Saudara, waktu kita berjalan di dalam firman Allah, waktu kita membiarkan kematian Yesus yang menanggung dosa dan kelemahan saudara. Saudara dan saya, kita harus mengaku ya bahwa kita adalah orang yang lemah. Betul saudara? Kita, kelemahan kita itu yang membatasi kehidupan kita. Kita lemah. Kita adalah orang yang lemah. Tanpa Yesus mati di atas kayu salib, kelemahan saudara yang menjadi pembunuh nomor satu dalam hidup. Tanpa Yesus mati di atas kayu salib, kelemahan saudara dan saya yang menjadi pembunuh nomor satu dalam kehidupan saudara dan saya. Dunia mengajar kepada saudara dan saya, kalau saudara perhatikan di toko-toko buku banyak sekali buku-buku yang mengajar tentang self-development, buku-buku yang mengajar tentang bagaimana mengembangkan diri sendiri, bagaimana untuk melepaskan diri dari kelemahan, bagaimana kita melepaskan diri daripada weakness kita, untuk kita kita lebih memfokuskan kepada strength kita, tetapi kita mulai avoid, kita mulai menekan kelemahan kita, supaya kita bisa memfokuskan diri kepada strength kita. Tetapi di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, tidak akan pernah saudara bisa menekan dengan kekuatanmu sendiri your weakness. Your weakness itu akan seperti bom di dalam kehidupan saudara. Mungkin sekali waktu saudara bisa tekan, sekali waktu bisa meledak, saudara. Dan pada waktu dalam kehidupan saudara saya, weakness itu akan terus tumbuh, terus akan timbul. Pada usia sekarang saudara punya weakness, pada usia sekarang saudara punya weakness, pada usia berapa saudara punya weakness. Kemudian bertahun-tahun sekian tahun ada lagi weakness yang lain, ada lagi weakness yang lain lagi. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan saudara dari segala weakness saudara dan memberikan kepada saudara aliran air hidup. Sehingga di dalam 1 tahun kau bertambah, kau yang baru berulang tahun, kau yang berulang tahun 1 tahun lagi, 1 tahun lagi. Dengar, tanpa Yesus, tahun yang saudara hadapi adalah tahun yang bakal penuh dengan tantangan, dengan weakness saudara yang menjadi beban saudara. Ada kelemahan di sini, ada kelemahan tubuh, ada kelemahan pikiran, ada kelemahan yang terjadi dalam keluargamu. Tahun yang saudara hadapi akan terus parah, tahun yang akan penuh dengan tantangan, dengan weakness yang begitu membangun diri saudara. Tetapi pada waktu saudara ada bersama dengan Yesus, weakness itu karena pada waktu Yesus di atas kayu salib, penyakitmu dan kelemahanmu lah yang ditanggungnya. Katakan amin. Amin. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dengar saudara dikasih Tuhan,
Pada waktu Tuhan Yesus berkata ini kepada wanita Samaria ini, Yesus bukan sekedar berpidato, Yesus bukan sekedar melakukan suatu kalimat yang bagus-bagus. Barang siapa minum air, dia akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum air yang aku berikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Karena air yang engkau akan minum itu seperti mata air yang akan memancar. Saudaraku, dengar baik. Wanita ini sampai saat itu pun sama seperti saudara dan saya. Kita begitu arogannya mau membiarkan Yesus menjadi mata air di dalam kehidupan kita. Kita begitu arogannya mau membiarkan kematian Yesus itu untuk menjadi mata air yang terus mengalir. Kita seringkali memerlukan Yesus sepotong demi sepotong. Kita seringkali memerlukan Yesus pada waktu kita memerlukannya saja. Tidak membiarkan Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib yang menjadi mata air. Mata air, saudaraku, pada waktu mengalir, sepotong-sepotong apa terus mengalir. Mata air pada waktu dia mengalir, ada jam-jamnya nggak keluar mata air? Ada kalau saudara bikin kerannya, bikin tapnya. Mata air berbicara tentang terus-menerus mengeluarkan air. Dan mata air yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya adalah mata air yang terus-menerus mengeluarkan air hidup. Di dalam keluargamu, saudara akan terus-menerus mengalami kehidupan di dalam keluargamu. Di dalam bisnismu, saudara akan terus-menerus mengalami bisnis yang hidup. Di dalam rumah tanggamu, saudara akan terus-menerus mengalami rumah tangga yang hidup. Anak-anakmu akan terus-menerus hidup di dalam kebenaran firman Allah, menjadi anak-anak yang terus-menerus mengalami kehidupan. Keuanganmu akan terus-menerus mengalir dalam keuangan yang hidup. Hidupmu akan terus-menerus mengeluarkan air hidup. Waktu kita membiarkan Yesus menjadi mata air di dalam kehidupan kita, kita seringkali begitu arogannya, tidak membiarkan Yesus yang menjadi mata air di dalam kehidupan kita. Malah kita bertanya sama seperti perempuan ini. Tuhan, perempuan ini berkata kepada ini, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menimba air. Seringkali perempuan ini, kita sama seperti perempuan ini, waktu kita mendengar berita tentang Yesus seperti mata air yang terus memberikan kehidupan di dalam kehidupan kita, kita menerima Yesus, kita memakai Yesus, kita menjadikan Yesus cuma sekedar penolong sekali-sekali di dalam kehidupan kita. Padahal kemudian Tuhan berkata seperti ini kepada wanita ini, pergilah, panggillah suamimu dan datang kemari. Dengar baik-baik. Perkataan Yesus tentang pergilah, panggillah suamimu dan datang kemari menjadi satu perkataan yang sangat penting di dalam percakapan Yesus dengan wanita Samaria ini. Sebab kata perempuan ini begini, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Dengar baik-baik saudara kasih Tuhan. Begitu wanita ini mulai meresponi perkataan Yesus, Tuhan bilang, kalau engkau tahu bahwa aku adalah, kalau engkau minum sekali, engkau akan haus. Tapi kalau engkau minum dari mata air yang aku berikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Sebab mata air akan terus-menerus memberikan kepadamu air hidup. Wanita ini pikir gini, oh iya ya, boleh juga ya. Kalau gitu aku mulai deh terima Tuhan Yesus. Boleh juga deh ya, aku mulai terima Tuhan Yesus. Seringkali saudara dikasih Tuhan, waktu kita kenalkan kepada Tuhan, waktu kita kenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain, orang coba-coba, saudaraku. Ya udah kita coba-coba deh. Ya udah deh, siapa tahu Tuhan bisa tolong. Lagi sakit, kita coba-coba. Orang itu coba-coba. Ya coba-coba Tuhan Yesus, siapa tahu dia bisa tolong. Dalam kesusahan, dia coba-coba untuk siapa tahu Tuhan Yesus bisa tolong. Tuhan, ya udah deh coba-coba Tuhan, berikan air itu Tuhan, supaya aku nggak harus datang lagi ke sini tiap hari ngambil air. Capek juga Tuhan tiap hari datang ke sini ngambil air. Tetapi Tuhan langsung ngomong seperti itu. Dengar baik-baik. Kenapa Tuhan Yesus jump daripada Tuhan Yesus jam dari perkataan bahwa aku akan berikan kepadamu air hidup, tiba-tiba Yesus ngomong gini, panggil suamimu dan panggillah sekarang suamimu untuk datang ke sini. Kemudian wanita ini bilang gini kepada Yesus, Tuhan, aku tidak punya suami. Benar katamu, sebab engkau sudah punya 5 suami, dan yang sekarang laki-laki ada padamu, itu bukan suamimu. Waktu wanita ini mulai mau menerima Yesus untuk mengambil mata air itu,
Yesus mulai mengatakan kepada wanita ini, kalau aku masuk ke dalam hidupmu, aku akan scan. Aku mengetahui segala yang perlu dipulihkan di dalam kehidupanmu. Waktu saudara membiarkan Yesus masuk ke dalam kehidupanmu, Yesus akan scan. Yesus akan mulai men-scan. Dia akan mulai melihat seluruh kehidupanmu. Dia adalah Yesus, dia adalah Tuhan yang sungguh tahu apa yang benar-benar menjadi keperluanmu, apa yang perlu benar-benar dipulihkan di dalam kehidupanmu. Dengar baik-baik saudaraku. Yesus datang untuk men-scan, untuk memeriksa segala sesuatu yang perlu dipulihkan di dalam kehidupanmu. Dengar baik-baik. Waktu kita memperkenalkan Yesus kepada seseorang, kita membiarkan Yesus untuk memeriksa segala sesuatu yang perlu dipulihkan dari orang ini. Wanita ini tidak bisa menyembunyikan diri dari segala sesuatu yang Yesus tahu tentang dia. Saudara dan saya tidak bisa menyembunyikan diri dari apa yang Yesus tahu tentang saudara dan saya yang perlu dipulihkan. Yang wanita ini bisa lakukan, apakah dia mau dipulihkan? Yang menjadi pertanyaan buat saudara dan saya, apakah saudara mau dipulihkan? Yesus sangat bisa memeriksa segala sesuatu yang perlu dipulihkan di dalam kehidupanmu. Pertanyaannya, apakah saudara mau membiarkan segala sesuatu yang perlu dipulihkan? Apakah kita masih begitu arogannya? Apakah kita masih begitu sombongnya sama seperti perempuan ini? Apakah kita masih begitu arogannya dan begitu sombongnya sama seperti perempuan ini yang kembali lagi menanyakan kepada Yesus? Kata perempuan ini, aku tidak punya suami. Betul, kata Yesus, kamu tidak punya suami, sebab engkau sudah punya 5 laki-laki dan sekarang ada padamu bukan suamimu, dan hal itu engkau berkata benar. Tidak ada yang perlu dipulihkan Tuhan, kata perempuan ini. Aku tidak punya suami. Saudara dan saya seringkali begitu arogannya, waktu Tuhan mau memulihkan kehidupan saudara dan saya, kalau saudara ditanya, bagaimana kabar? Baik-baik saja. Seringkali kita berpikir baik-baik saja. Pada waktu saudara diajak ikut untuk konseling saudaraku, saya seringkali berpikir keadaan rumahku baik-baik saja, keadaan rumah tanggaku baik-baik saja, keadaan kehidupanku baik-baik saja. Saudara dan saya sama seperti perempuan ini. Tuhan cuma bilang, ajak suamimu ke sini. Tuhan, aku nggak punya suami. Seolah-olah perempuan Samaria ini mau menutupi dari Yesus. Semua baik-baik aja, aku nggak punya suami, ngapain aja ke sini buat untuk ngomong dengan engkau. Padahal Yesus sedang memeriksa perempuan ini, ada yang harus dipulihkan dari dia. Yesus sedang memeriksa engkau, ada yang perlu dipulihkan dari engkau. Yesus sedang memeriksa saudara dan saya, ada yang perlu dipulihkan dari saudara dan saya. Kita seringkali sama seperti perempuan itu, Tuhan, baik-baik aja Tuhan. Aku belum punya suami, gak ada masalah dalam hidupku. Masa laluku gak ada masalah. Rumah tanggaku gak ada masalah. Keuanganku gak ada masalah. Padahal perempuan ini tahu dia punya 5 ex suami dan sekarang tinggal sama dia juga bukan suaminya. Yesus mau pulihkan itu, wanita ini masih berkeras hati. Yesus mau pulihkan itu, wanita ini masih berkeras hati, menutup pintu hatinya untuk Yesus memulihkan dia. Saudara dan saya sama seperti wanita ini. Yesus mau memulihkan, kita begitu arogannya, semua baik-baik saja. Saudara dengar baik. Coba saudara mulai pikirkan sore hari ini, dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu, usahamu, kehidupanmu, kesehatanmu, apakah betul semua baik-baik saja? Setiap manusia, setiap keluarga pasti ada yang perlu dipulihkan. Katakan amin. Saudara tidak setuju itu? Setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap pribadi pasti ada yang perlu dipulihkan. Katakan amin. Pasti, saudara.